Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Syafitriani, NIM 052253. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang pertama, pertanyaan pengertian dari tem dan juga contohnya. Tem merupakan kata yang juga adalah ungkapan jenis dari sebuah pengertian. Tem adalah bagian dari suatu kalimat yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Tem ialah sebuah bagian dari sejumlah kata atau kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan kata penghubung. Tem juga terbagi menjadi banyak jenis. Yang pertama, tem singular. Tem ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang, atau golongan yang tertentu. Contohnya, selamat, orang itu, kesebelas itu, yang terpandai, dan sebagainya. Yang kedua, tem partikular. Tem ini menunjukkan banyak sebagian saja dari seluruh luasnya. Artinya, menunjukkan lebih dari satu, tapi tidak semua bawahnya. Contohnya, beberapa mahasiswa, kebanyakan orang, 4 orang muda, dan sebagainya. Yang ketiga, tem universal. Tem ini menunjukkan seluruh lingkungan dan bawahannya masing-masing tanpa ada yang terkecuali. Contohnya, semua orang, setiap dosen, kera adalah binatang, dan sebagainya. Yang keempat, tem kolektif. Tem ini menggambarkan sekelompok objek atau koleksi objek sebagai sebuah unit. Contohnya, keluarga, angkatan bersenjata, dan himpunan mahasiswa jurusan. Tem kolektif dapat bersifat singular, misalnya TNI. Dapat bersifat partikular, misalnya beberapa anggota TNI. Dan juga dapat bersifat universal, misalnya tentara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari yang kedua, yaitu logical fallacy atau sesat pikir. Sesat pikir adalah kesalahan penalaran yang menciptakan argumen tidak benar. Argumen ini biasanya tidak berdasarkan bukti atau fakta ilmiah yang bersifat mempengaruhi orang lain. Logical fallacy adalah penilaian atau argumen berdasarkan pemikiran logis yang buruk atau kesalahan dalam penalaran. Bisa dikatakan sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen tidak benar dan tidak masuk akal. Kesalahan penalaran tersebut umumnya bisa dibuktikan dengan fakta ilmiah. Cara agar terhindar dari logical fallacy atau sesat pikir, yang pertama, mempelajari jenis-jenis sesat pikir agar bisa terlepas darinya. Yang kedua, membuat poin atau catatan sebelum menyampaikan argumentasi untuk melihat apakah argumen yang disampaikan itu runtut. Yang ketiga, berusaha untuk tidak setuju dengan kesimpulan yang Anda buat sehingga dapat melakukan cross-check kepada orang lain terkait keruntuhan dan kebenarannya. Yang keempat, sadar bahwa membuat argumen atau klaim terhadap suatu kebutuhan rujukan yang relevan dan terbukti kebenarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.